Sultani Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani wa ila hadrati jami'il aulia wal ulama wassuhada'i sholihin aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha sa'ulillahi lana lahumul fatihah. Ya namun ya nasta'in siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadil ladzi arsaltahu basira wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi alladzi tuharrahum minad danasi tadhira wassalaman tasliman kasiro amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa masukan ngajinya pakai bahasa Indonesia saja, katanya itu biar gampang dipahami katanya. Baik, pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh sahabat dan keluarganya yang tersucikan, yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Berjamaah, untuk memulai dan melanjutkan pengajian tauhid pada malam hari ini, kita akan mulai kitab Hu Allah. Memang namanya kitab Hu Allah. Ini karangan dari Syekh Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimah. Ini muqaddimah atau pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fahadihi risalatun muhtasaratun. Maka ini satu risalah yang ringkas. Risalatun muhtasaratun, lembaran yang ringkas. An masaila muhimmatan, dari masalah-masalah yang penting. An masaila muhimmah. Kathura fiha, banyak pada masalah-masalah ini, al-khilafi baina thalabatil ilmi, yaitu perselisihan antara para penuntut ilmu. Minha, setengahnya dari masalah yang akan dibahas oleh musannif, mas'alatul istiwa, yaitu masalah bersemanyamnya Allah, duduknya Allah. Al-mustafadatu min qaulihi ta'ala,
yang diambil dari firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi bermula Allah Ar-Rahman itu bersemayam di ars. Apakah ayat ini diartikan yang sungguhnya sehingga duduknya Allah itu bagaimana, atau harus dengan takwil sehingga lebih mudah? Wa minha, dan setengahnya lagi, qadaya tata'allaqu bi tauhidil uluhiyah war rububiyah wal asma'i was sifati. Setengahnya lagi masalah-masalah yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Wa ba'duha, dan sebagiannya lagi, ya ta'allaku bimaqamil khaliqi wal makhluqo, yaitu yang terkait dengan makom khaliq dan makom makhluk, yang terkait dengan kedudukan khaliq pencipta dan makhluk yang diciptakan, sehingga di sing khaliq, di sing makhluk. Wal majazul akli, dan majaz akli fi hadzal babi, dalam ini bab. Wa ma yambagi i'tiqaduhu fiha, dan sesuatu yang harus dipegang. Wa ma yambagi i'tiqaduhu, dan sesuatu yang harus diyakini fiha, dalam masalah-masalah tersebut, min ghairi ta'wilil jahilina, dari ketiadaan takwilnya orang-orang jahil, awintihalil mubtilina, atau kepercayaannya orang-orang batil, au tahrifil ghalina, atau memutar balikannya orang-orang yang sesat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kami mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala ayan fa'abiha, untuk mendapatkan manfaat darinya, wa yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, dan menjadikannya ketulusan dengan wajahnya yang maha murah hati, wa ayyarunal haqqo haqqo wa yarzuqna tibaa, dan untuk menunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar dan kami mampu untuk menjalankannya, wa ayyuriyanal batila batila wa yarzuqna ijtinabah, dan menunjukkan pada kita yang batil itu tampak batil dan kami mampu untuk menghindarinya. Innahu sami'un qadir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha kuasa, wabil ijabati jadir, dan dengan mendapat balasan yang sangat berharga. Wassallallahu wasallama ala khatimir rasulihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa katabahul fakir ila wa ta'ala Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani Khatimul Ilmi Syarihi bil Baladil Haram. Ini masuk ke pembahasan. Yang pertama, aku itu ahlil haq, iya, aku itu salafis soleh. Akidahnya orang-orang yang benar, keyakinannya ahlil haq, iya, aku itu salafis soleh, yaitu akidahnya para salafis soleh, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama salaf. Alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah sendirian, satu-satunya, sehingga puji itu satu-satunya hanya milik Allah. Artinya yang lain Allah tidak berhak. Kenapa puji itu hanya milik Allah? Li'anna kamalahu subhanahu wal kamalul dhati. Karena sesungguhnya kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kesempurnaan dhati, kesempurnaan yang hakiki,
kesempurnaan yang esensi. Ini nanti bisa artinya bagaimana zat Allah ya, dan manifestnya asma, sifat dan sebagainya. Sehingga alhamdulillahi wahdah ya, di anna kamalahu subhanahu wal kamalu dzati, karena kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesempurnaan dzati yang hakiki. Dilawannya dzati itu arodi. Arodi itu pendatang. Nah, pendatang mesti pergi di kesempurnaan yang lain. Al-munazahu anil hudud, dan kesuciannya Allah itu suci yang tidak ada batas. Al-mutlaqu anil quyud, yang terlepas dari keterkaitan. Jadi orang nek sempurna sebab ada begininya, nek tidak ada begininya tidak sempurna. Nah, kesempurnaannya Allah dan kesuciannya Allah al-mutlaqu anil quyud, terlepas dari keterkaitan. Wa kullu ma tasofa bihi sibahu, dan setiap kesempurnaan yang bukan selain Allah. Wa kullu ma tasofa bihi sibahu, setiap sifat kesempurnaan yang bukan selain Allah, min ilmin wa hayatin wa sam'in wa basorin wa kalamin wa dzalika min sifatin hatta wujudi, seperti ilmu, wa hayatin hidup, wa sam'in mendengar, wa basorin melihat, wa kalamin berbicara, wa dzalika min sifatin, dan seperti yang lain-lainnya dari sifat itu, hatta wujudi, hingga sampai wujud yang ada ini ya, min hadun manahal mu'ti subhanahu wa ta'ala, itu adalah anugerah yang diberikan. Al-mu'ti itu yang maha memberi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ada ilmunya sempurna misalnya. Nah, sempurna ini adalah sebuah anugerah, ada pemberian. Jadi semua kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan yang bukan selain Allah itu adalah pemberian dari Allah. Wa huwa malikuha wal mutasyarrifu fiha, dan itu adalah milik Allah, dan Allah pula yang mengendalikan mutasarrifuha min minnya. Sehingga ketika orang itu diberikan anugerah ilmu, itu tidak terus serta merta dia menggunakan ilmunya sesukanya, karena juga wal mutasarrifu fiha, seperti artinya seorang pejabat yang diberikan misalnya mobil dinas, ya orang iso tinggal menurut enak saat karepe akan dicabut itu ya. Wa kullu kamalin fil wujudi, dan setiap kesempurnaan yang ada pada alam ini, setiap kesempurnaan yang ada pada wujud ini, fahuwa kamaluhu, maka itu adalah kesempurnaan Allah. Milkun lahu subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kalau dilihat dari ilmu, dari hidup ya, semua kesempurnaan termasuk wujud yang ada ini adalah menunjukkan kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana al-khattul jamilu, dan ketika ada tulisan yang indah, wa sun'atul mutqanatu, dan ada ciptaan yang mutqanah itu indah juga, ciptaan yang bagus.
natikota bilisani haliha bimaharotil kati, yang menuturkan dengan lisan halnya, dengan kemahiran penulisnya, wasoni'i wa baro'atihi, itu merupakan kehebatan dari penciptanya. Artinya begini, ketika sampean bangunan yang indah, ini menunjukkan adalah kesempurnaan dari yang bangun. Misalnya, wah ini iso ibarat ya nempel di sini nih. Nah, semua itu adalah menunjukkan dari kesempurnaan penciptanya. Wa kullu ma fil wujudi, dan setiap yang ada di alam ini, setiap yang ada dalam wujud ini, al-sinatu hamdin, itu adalah lisan pujian. Semua yang ada ini adalah bentuk lisan pujian. Makanya di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, senantiasa bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim, Allah Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi semua yang wujud ini adalah al-sinatu hamdi, tantiku bihikmatal badi, itu adalah yang bertutur dengan hikmah. Al-Badi itu Allah yang mulai pertama tanpa ada contoh, ya, itu bertutur kepada dengan hikmah. Allah azza sa'nuhu, yang maha mulia keadaannya, wa ilmuhu wa qudratuhu, ya, dan ilmunya dan kekuasaannya. Fala yastahiqul hamda alal haqiqati siwahu, maka tidak berhak pujian secara hakikatnya selain Allah, ya. Fala yastahiqu, maka tidak berhak pujian ala haqiqati siwahu, jadi selain Allah itu tidak berhak mendapat pujian. Malah kalau Imam Ghazali itu, kalau ada orang yang seneng dipuji, itu baik yang dipuji atau yang memuji itu berdosa. Karena apa? Kamu senang itu yang bukan hakmu, kamu senang dipuji. Dan alhamdulillah. Nah, kamu yang muji-muji kepada yang bukan tempatnya. Namun demikian, Al-Ghazali masih ada syarat-syaratnya, sehingga pujian itu kalau tidak dikelola dengan baik itu menjadikan bala. Tapi kalau dikelola dengan baik, itu syarat-syaratnya diantara minimal ada lisanul qalbi. Ketika engkau dipuji, engkau berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oh, pintar banget kamu ya. Itu dikembalikan. Ini supaya tidak berdosa. Li'anna ghairuhu laisa lahul kamalud dzati, karena sungguhnya selain Allah tidak ada baginya kesempurnaan yang sesungguhnya. Wa kullu man tasarrufa binikmatihi, dan tiap-tiap orang menjadi mulia dengan nikmat Allah. Ada orang itu yang menjadikan mulia dengan nikmat Allah, sebab hartanya banyak harusnya dimuliakan, sebab diberikan jabatan yang mau biasa-biasa itu termuliakan,
sebab berilmu itu artinya termuliakan. Wa kullu man tasarrafa bi nikmatihi, dan tiap-tiap orang menjadi mulia dengan nikmat Allah, tawajjaha alaihi tawajjuha dzatiyan. Itu harus menghadapkan kepada penghadapan yang benar, dzatiyan itu ya harus secara sungguhnya bahwa Allah itu adalah maha mulia keadaannya, yaitu dengan syukrul mun'ima azza sa'nuhu, dengan syukur kepada Allah yang memberi nikmat yang mulia keadaannya. Ini kalau seorang diberikan kelebihan, ya, ilmunya, mungkin hartanya, kedudukannya, ini harus menghadapkan lalu dan bersyukur dengan yang memberikan nikmat. Nah, syukur itu kan lisanil qalbi, tidak harus alhamdulillah saya bersyukur, enggak. Wasyukru yatadammanul i'tirafa lil mun'im. Syukur itu mencakup i'tirafa lil mun'im, mengakui kepada pemberi nikmat. Ini syarat syukur. Syukur ini pertama gimana? Kamu mengakui kepada yang memberi nikmat. Itu yang pertama. Bil kamali wal in'ami wal minati, ya, dengan kesempurnaan dan yang memberi dan yang berjasa. Wadzalika yaqtadis isti'mala ni'amihi fi marodihi. Yang demikian itu menuntut menggunakan nikmatnya pada hal-hal yang diridhoinya. Iya, jadi ketika artinya diberikan, ya, satu kenikmatan, bentuk rasa syukur itu bagaimana? Mengakui, ya, kepada yang pemberi nikmat itu, dan yang kedua ini menuntut menggunakan nikmatnya pada hal yang diridhoinya. Fa inna isti'ma laha fi masakhidihi, dan ketika menggunakan nikmat itu pada jalan yang dimurkai Allah, kifranun bihaqqil mun'im wa nikmah, maka itu kafir dengan hak mun'im, yaitu pemberi nikmat, dan hak nikmatnya itu. Kemudian wayatadhammanu syukru al-ta'zima wal mahabbata. Yang kedua, bahwa syukur itu mencakup rasa ta'zim dan mahabbah, rasa mengagungkan dan cinta. Udah, kamu antara manusia saja, nah, kamu diberikan satu kenikmatan podo, oh kamu kan ngalem-ngalem loh, mengagungkan dan kamu cinta. Sehingga syukur ini adalah mengandung, ya, mencakup dari at-ta'zima wal mahabbata, ya, mengagungkan dan cinta. Takzim itu ada bisa dirasakan sama-sama ketika panjenengan membaca Al-Quran. Itu kan membaca tapi ada rasa takzim. Kalau mau coba berita, sama-sama memahami dari yang dipahami, tapi mau coba berita surat kabar itu tidak ada rasa takzim. Wahuma, dan keduanya yaitu takzim dan mahabbah itu marotibul a'lahal ibadah. Itu adalah martabat yang tinggi dari ibadah. Ini nanti ada ketentuan bagaimana, sejauh mana kita harus takzim dan mahabbah kepada selain Allah. Wala yastahiqquha
ilal mun'imul a'la subhanahu, dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah ya. Karena ibadah atau menyembah itu adalah puncak martabat dari ta'zim dan mahabbah. Wala yastahiquha ilal mun'imul a'la subhanahu, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali mun'im, itu yang memberi nikmat yang tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La li syai', bukan bagi sesuatu, illa li annahul mun'imul haq, karena Allah juga yang memberikan nikmat. Qala Allah ta'ala, firman Allah ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wa minan nasi, dan ada sebagian manusia, mayattakhidhu min dunillah, dia mengambil atau menyembah selain Allah, dan itu menjadi sekutu-sekutunya. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka menyintai sekutu-sekutunya itu sama dengan menyintai Allah. Akan tapi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, itu lebih menyintai kepada Tuhannya, lebih mencintai kepada Allah. Nah, rasa mahabbah ini falam yanfi anil mu'minin, ya Allah itu tidak menafikan, tidak menyangkal ya oleh orang-orang mukmin ini ayyuhibba ahbaballahu fihi, boleh kamu menyintai kekasih-kasihnya Allah, para nabi, para wali ini. Biqaulihi ta'ala, pada ayat tadi dengan firman-Nya walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wa innamal mamnu, akan tapi yang dilarang, mamnu itu dilarang, ayat taghala fi hubbihim ila a'lal marotibi, yang dilarang itu melampaui batas rasa cintanya sampai kepada puncak martabat. Puncak martabat dari takzim dan cinta itu tadi apa? Ibadah nyembah, sing dilarang. Betapa kita semua untuk mencintai Rasul, mencintai para wali, tapi pernah Rasulullah SAW ada seseorang datang mau sujud, enggak boleh. Boleh saja artinya, tapi puncak ibadah, puncak penyembahan itu hanya pada zatnya. Makanya bentuk tasawuf yang dilakukan dalam syariat, sholat itu adalah sebuah bentuk manifestasi untuk penyembahan kepada zatnya. Sekali Pak, yang kurang jelas biasa nanti bisa tanya mutolaah. Karena apa? Karena kalau takzim dan mahabbah itu sampai kepada martabatul a'la, itu martabat tinggi sampai kepada peribadatan, fayusawwi bainallahi wa baina khalqihi, itu menyamakan antara Allah dan makhluknya, fi a'lal martabatin, itu dalam martabat yang tinggi, allati hiya haqqu wa huwa wahdah, padahal itu hanya haknya Allah semata-mata. Li'annahu, karena sungguhnya la yastahiqul hubbal a'la, ya tidak diperbolehkannya cinta yang ke martabat paling tinggi, waruh batal aulia, dan gemar yang tingkat tinggi, warahbatul aulia, dan rasa takut yang puncak yang paling tinggi, siwahu, selain Allah Ta'ala. Kita teruskan. Wahubbul abdi li rabbih, dan rasa cintanya hamba ini kepada Tuhannya itu bentuknya kholiqihi wa munsyihi, itu karena Allah itu zat yang menciptakan, wa munsyihi itu yang menerbitkan, itu
itu bentuk rasa cinta hamba kepada Tuhannya itu dalam kapasitas kholiqihi wa munsyihi wa hubbulahu lidzatihi subhanahu. Itulah rasa cinta kepada zatnya subhanahu wa ta'ala, sehingga bentuknya adalah takzim. Dan mahabbah itu yang martabat paling tinggi adalah ibadah. Wa hubbu li ahbabillahi, sedangkan cintanya hamba pada kekasih-kasih Allah, innama huwa li hubbillahi lahum, karena cintanya Allah bagi mereka. Jadi rasa cinta kita kepada babillah, ya, kepada hamba-hamba Allah itu karena Allah mencintai mereka, seperti para nabi dan para wali. Walau lam yuhibbuhumul haq, walau lam yuhibbuhumul haqqu, dan kalau mereka tidak dicintai Allah, kalau Allah tidak mencintai mereka, lama ahbabnahum, kita pun tidak akan cinta kepada mereka. Ini sing cinta karena Allah itu jane ya mencintai yang dicintai Allah. Cintamu sama istrinya karena Allah ora nggih. Konsep untuk cinta itu begitu, karena mereka dicintai oleh Allah, ya, sehingga kita menyintai. Wa hubbu li ahbabillah, ya, sedangkan cintanya hamba pada kasih Allah itu innama huwa li hubbillahi lahum, karena cinta Allah kepada mereka. Walau lam yuhibbuhumul haqqu, dan kalau mereka tidak dicintai Allah, lama ahbabnahum, kita pun tidak akan cinta mereka. Wahuna imtazatil ibadati wahuna imtazatil ibadati amma dunaha minal mahabbati wa ta'zimi, dan di sini berbeda ibadah dari sesuatu selainnya. Jadi mahabbah atau ta'zim itu boleh asal tidak sampai ke martabat yang tinggi, yaitu disembah. Inilah jadi tauhid. Orang bingung mencintai para nabi, para kasihnya, memperlakukan sebagai Tuhan, ada batasannya, karena mereka memang dicintai oleh Allah, tapi tidak sampai kepada martabat disembah. Ini yang penting. Wa man taqarraba ila Allahi bi ibadati ghairi fi qaulihi ta'ala. Wa man taqarraba ila Allah, dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah bi ibadati ghairihi, dengan ibadah kepada selain Allah. Ini ada dulu orang kafir Quraisy, ya, mereka itu beribadah pada para arca, pada tapi mereka mengatakan bahwa ini cara mendekatku kepada Allah. Wa man taqarraba ila Allah, dan orang yang mendekat kepada Allah bi ibadati ghairihi, dan ibadah kepada selain Allah, fi qaulihi ta'ala ma ta'buduhum illa yuqarribuna illa Allah. Ini mereka ketika ditegur oleh Rasulullah menjawab ma ta'buduhum, aku tidak menyembah kepada mereka illa yuqarribuna illa Allah, kecuali karena aku untuk mendekatkan kepada Allah. Ini tegur. Lam yaqulu ma yuhibbuhum lillahi aw ma tu'azzimuhum lillah. Akan tapi mereka tidak mengatakan tidaklah kami mencintai mereka itu karena Allah, atau tidak mengagungkan kami kepada mereka itu karena Allah. Tapi mereka jawabannya ma ta'buduhum. Coba beda. Ini meskipun mereka itu artinya untuk mendekat kepada Allah, tapi sudah dalam penyembahan. Ya, lam yaqulu ma nuhibbuhum lillah au ma nu'adzibuhum lillah. Mereka tidak mengatakan bahwa tidaklah kami mencintai mereka itu karena Allah, atau tidak mengagungkan kami pada mereka itu karena Allah.
walau taqarrabu ila Allah, yang demikian itu meskipun mereka itu mendekat kepada Allah bimahabbatihim atau ta'zimihim, dengan rasa cinta dan takzim mereka, wa kanu ahlan lidzalika, seandainya dan andaikan berhala itu ahlan lidzalika, ahli untuk diagungkan, seandainya berhala itu ahlan lidzalika, ahli untuk diagungkan dan dicintai itu, lakana dzalika qurba hakikatan, yang demikian itu adalah pendekatan yang sebenarnya. Andaikan berhala itu memang ahli untuk diagungkan dan dicintai, walakin takarrabu ila Allahi bimahabbatihimil mahabbatil ulia wa ta'dihimul ta'dhimil a'la, kan? Tapi mereka mendekat kepada Allah itu dengan mahabbah yang ulia, mahabbah yang tinggi, dan ta'dhim yang tinggi, yang a'la, yang puncak pada itu adalah tadi ibadah. Jadi mereka berbeda. Wadzalika khasun bil mun'imil a'la, dan yang demikian itu adalah khusus untuk mun'imul a'la, itu zat yang memberi nikmat a'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tilka hiyal ibadah, karena itu dinamakan ibadah. La mutlaku ta'zimu wa la mutlaqi mahabbah, itu tidak semata-mata mengagungkan dan bukan semata-mata mahabbah, karena sudah menyembah. Wa hadza fi nafsihi syirkun, yang demikian itu secara diri itu syirik. Kalau dibedakan ya, jadi taklim mahabbah, nah, inilah pada zat Allah. Li'annahu musawatu lillahi bi khalqihi, karena sesungguhnya dia telah menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Fima huwa haqqu wa huwa wahdah, pada suatu yang menjadikan hak Allah semata. Wa in jarratuhum anit taksiri wal khalqi wa tadbir, meskipun mereka itu menyembunyikan dari at-taksir, itu menyembunyikan dari pengaruh, kemudian wal khalqi dari pencipta, wa tadbir dari mengatur, meskipun mereka tidak mengatakan bahwa berhala ini yang mempunyai pengaruh pada saya, yang mencipta dan mengatur, meskipun mereka itu menyembunyikan dari hal-hal itu, li'anna musawatul haqqu bighairihi, karena sesungguhnya menyamakan Allah dengan selainnya, fi ta'zimi wa hubbihi ka hubbihi, ya, dalam takdim dan rasa cinta itu kufrun syari'un. Kufrun syari'un itu adalah kufur yang nyata. Faqad taqarrabu ila Allahi bi kufrin la bijais, sungguh mereka meskipun mendekat kepada Allah itu adalah kafir dan tidak boleh. Jadi puncak dari takdim, saya bisa membedakan, kalau saya menyintai Nabi, mencintai wali, karena memang mereka dicintai Allah. Boleh takdim, boleh mahabbah, tapi puncak daripada takdim dan mahabbah inilah ibadah. Inilah yang satu-satunya bentuk peribadatan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mungkin untuk minggu depan nanti bisa kita lanjutkan sedikit-sedikit, yang penting untuk orang paham ya, dan mudah-mudahan kita diberi kepahaman dan kita tetap hanya dikumpulkan kepada orang-orang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tasuna bi ibadika sholihin di dunya
sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wassolihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna bi ibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wassolihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wassolihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh As-Somad Al-Jawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.